Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, serta diberikan sehat selalu, diberikan semangat, tetap semangat dalam menghadapi masa pandemi ini. Ya, kita tetap belajar walaupun di rumah, walaupun secara daring. Jangan lepas dari belajar, karena tiap hari itu adalah hidup itu belajar. Dengan belajar, maka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Dengan ilmu pengetahuan inilah yang akan menjadi bekal kelak nanti kalian setelah beranjak dewasa, setelah menjalani kehidupan. Itulah gunanya ilmu. Jadi jangan jangan lelah dan jangan lemah semangat terhadap mencari ilmu, tetap belajar. Nah, untuk pembelajaran hari ini agak berbeda dari sebelumnya. Kita sambil membuka LKS, silakan buka LKS ya. Halaman 110 mengenai materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Di materi tersebut ya, pada halaman 110 itu ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dari persatuan dan kesatuan bangsa itu terdiri dari dua kata yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Persatuan merupakan perkumpulan dari berbagai corak, baik adat istiadat, suku, agama, maupun budaya. Adapun kesatuan merupakan suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak bisa terpecah-pecah. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan mempunyai makna bersatunya berbagai corak keberagaman menjadi satu kesatuan yang utuh atau tidak terpecah-pecah. Lebih jelasnya, silakan browsing di internet, boleh makna persatuan kesatuan, tapi yang sumbernya jelas ya. Kemudian bisa juga baca buku paketnya. Selain itu juga LKS-nya ya, dibaca. Nah, materinya yang paling penting kalian pahami itu mengenainya makna, kemudian isi dari persatuan itu apa, kemudian ada beberapa para ahli yang mengutip sosiolog seperti Pramukta Suseno, kalian pahami juga itu. Kemudian yang kemajemukan masyarakat Indonesia dilandasi demokratisasi yang adil dan kesederajatan pada semua lapisan masyarakat seperti dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya, selain makna persatuan kesatuan, yang kalian pelajari juga cara membina persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, apa saja? Ya, silakan buka halaman 112. Ya, sejak awal nasionalisme Indonesia didasarkan pada tekad yang menekankan pada pentingnya cita-cita bersama. Selain pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan. Kesadaran tersebut jelas terlihat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pada pentingnya cita-cita yang sama sekaligus kemajuan sebagai perekat kebangsaan. Pada prinsipnya, etika ini meneguhkan pada pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pihak lain demi tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasional Indonesia. Jadi secara substansinya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan yang mengingatkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Awalnya lengkapnya semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika Tuan Hana Dharma Makrawa. Artinya berbeda-beda atau beragam namun tetap satu. Karena tidak ada keberagaman yang mendua. Dalam kitab Sutasoma karya Amputa Tular secara lengkap menyinggung Bhinneka Tunggal Ika yang pada awalnya karena adanya perbedaan antara agama Buddha dan Hindu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik. Jadi selanjutnya dalam sejarah bangsa Indonesia dipilihnya kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kita lambang negara semata-mata dimaksudkan
karena kata tersebut sangat bermakna dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi mungkin kalian sudah paham semua ya pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, selanjutnya bagaimana cara membina persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sebagai seorang siswa ya. Yang perlu kalian pahami itu kita dalam membinanya di dalam materi ini ada 3 ya. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Apa saja contoh dari lingkungan keluarga yang harus kita bina? Contohnya saling menyayangi. Yang kedua, saling membantu. Kemudian menghormati orang tua, menghormati adik, dan sebagainya. Di lingkungan sekolah, apa saja yang harus kita lakukan? Berteman tanpa memandang sara, artinya tidak memandang etnis, suku, budaya. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas, jadi patuh terhadap aturan. Ya, itu di lingkungan sekolah. Dan masih banyak yang lain. Kemudian di lingkungan masyarakat, apa saja di lingkungan masyarakat? Saling menyapa sesama tetangga dan sebagainya kan. Kemudian ikut dalam kegiatan gotong royong, menengok tetangga yang sakit, menengok tetangga yang ada musibah dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara membina persatuan dan kesatuan. Nah, untuk materi hari ini saya tidak berpanjang lebar, saya hanya menjelaskan benang merahnya saja ya atau secara intinya saja. Untuk lebih jelas kalian baca dan buka bukunya LKS-nya. LKS-nya semuanya ada ya, atau bisa buka buku paketnya dan juga bisa buka modul yang saya share kemarin ya, itu berkaitan semua dengan materi. Dikarenakan saya memahami dan memaklumi bahwa kita semua di sini kalau lama nanti perhitungan paketnya dan sebagainya ya. Saya itu saja untuk materinya, dan untuk tugas silakan kalian buat di kertas ya, cara membina persatuan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Kalian tulis di kertas dengan syarat di luar buku, di luar dari buku halaman 113 itu ditulis, kemudian dipoto, diupload di Google Classroom ya. Tidak banyak, kalian buat satu lingkungan itu, lingkungan keluarga minimal 3 ya, minimal 3. Kalau mau lebih 3 lebih bagus ya, tapi minimal 3 kalian buat per lingkungan.